Yaya ini, Romo Yayanang, Romo Yai Mustafa, Romo Yai Mahya, Pak Profesor Rahmat Hidayat, juga ayah Anda Profesor Edi Sunario, Bunda Ayah, Bunda Dr. Sadio Profesor Anda, bila khusus kepada sahibul hajat. Pada pagi hari ini adalah Ibu Haja Desi Ratna Desi, wakilnya seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan. Semuanya, segalanya, selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengesahan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani membahas tentang bab haji, bahwa haji itu ada haji syariat, ada haji torekoh. Haji syariat adalah ke Mekah, haji torekoh adalah ke Abah. Al-mail ila sahibit talqin. Ya. Di dalam kita melaksanakan ibadah haji, disampaikan dalam Al-Quran ada tiga pantangan. Fala rofasa, wala fusuka, wala jidala fil hajj. Bahwa pantangan dalam orang melakukan syara syariat adalah rofasa berkata kotor, ya, wala fusuka berbuat dosa, wala jidala dan bertengkar. Nah, di dalam haji secara tarekat kita semua ini sekarang sudah sedang melaksanakan haji juga sudah secara tarekat secara hakikat. Ya, maka dalam kita bertarekat pun ada tiga pantangan. Tiga pantangan kita dalam bertarekat. Tiga pantangan secara syariat, rofasa, walafus, kajidal. Ini kalau dia dilaksanakan bisa merusak haji. Demikian pula tiga pantangan, tiga larangan dalam bertoreko ini. Kalau dilaksanakan oleh ikhwan, ini bisa merusak keikhwanannya, bisa merusak torekohnya. Apa? Yang pertama, larangan, pantangan besar bagi orang yang sedang bertoreko kayak kita ini, adalah yang pertama, ikhwan memikirkan atau membicarakan tentang sosok penerus di saat Syekh Mursyid kita masih hidup. Nah, ini pantangan besar. Kita membicarakan atau membahas tentang sosok penerus, sedangkan guru kita masih ada. Nah, ini suul adab. Ini pantangan besar. Nah, kalau ada ikhwan membicarakan tentang 39, tentang penerus Awas ini, dibicarakan. Ini adalah merusak keikhwanan kita. Kalau kita membicarakan sosok pengganti guru, sedangkan guru masih ada, ini sama aja doain guru kita supaya cepat meninggal. Ini soal adab yang luar biasa. Nah, lagian kita semua ini kan sudah tahu, sudah diumumkan oleh Abah. Sudah diumumkan oleh Abah, Abah sudah tulis wasiat. Nanti akan dibaca ketika ini. Allah sudah gak ada. Gak akan berganti ini satu nama. Jadi bagi kita pantangan, udahlah. Jangan mikirin macam-macam. Nah, sudah disiapkan oleh Allah, sudah disiapkan oleh Abu Anum, sudah disiapkan oleh guru kita. Jangan membahas. Jangan memikirkan tentang sosok penerus. Guru kita masih ada. Ya. Atau sudah mempersiapkan diri. Pokoknya kalau setelah ini, ya, kalau setelah masa ini, setelah Abah Awas, pokoknya rencana, pokoknya kalau penerusnya harus ini. Penerusnya harus ini. Kalau enggak mau. Ini juga bahaya. Ini generasi begini ini tiap kemursidan ini selalu ada. Ya, selalu ada. Di zaman Syekh Tolha juga. Syekh Tolha anaknya banyak luar biasa. Kalau para saya dengar dengan cucunya, 28 cucu Syekh Tolha itu. Ya mungkin banyak dari ikhwan juga yang berpikir bahwa setelahnya Syekh Tolha ini harus ini. Ya, mungkin dari keturunannya, dari salah satu anaknya. Ternyata apa yang terjadi? Kemursidan bukan dari anak secara zuriat, tapi kepada Abah Sepuh. Ya. Segala Abah Sepuh juga masanya Abah Sepuh juga ada. Kelompok-kelompok ini yang mempersiapkan diri. Pokoknya setelah Abah Sepuh nanti saya ini. Kalau nggak ini, nggak mau. Selalu ada. Makanya begitu yang dipilih Abah Anom, mental. Dalam masa Abah Anom juga sama.
Ketika di masa Abah Anom, banyak ini kelompok-kelompok yang mungkin kelihatan ya cukup banyak. Pokoknya setelah Abah Anom menggantinya ini. Nah, kalau bukan ini, saya nggak mau. Ya. Maka ketika Abah Anom, ya, yang ditunjuk adalah Abah Aos. Ini banyak warisan-warisan sakit hati. Makanya banyak yang menolak, banyak yang ini. Itu udah biasa. Ini kenapa? Karena dari awal dari masa Abah Anom juga udah ancang-ancang. Ini dosa, ini suul adab, ini pantangan. Ya, pantangan mempersiapkan diri. Pokoknya setelah ini harus ini. Kalau enggak ini saya enggak. Nah, ini dalam setiap masa itu ada. Nah, kita ini jangan sampai seperti itu. Membicarakan, membahas tentang kemursidan setelahnya padahal guru mursyid kita masih ada, sangat suul adab. Atau tidak membahas guru setelahnya, tapi kita mempersiapkan diri. Pokoknya setelah ini harus ini. Kalau enggak, saya enggak. Nah, inilah banyak yang terjadi. Kita mah ikut aja. Nggak usah macam-macam. Zikir aja, zikir hataman manakib, zikir hataman manakib. Nanti bagaimana besok terserah Allah, kita tinggal ngikut guru kita. Siapa yang ditunjuk Allah, siapa yang ditunjuk guru kita, itulah yang akan kita ikuti. Nah, jangan berpikir macam-macam. Jadi larangan keras. Satu, di dalam bertoreko, haji toreko itu, kita tidak boleh membicarakan, ya, tidak boleh membahas tentang sosok menerus guru di saat guru kita masih ada. Yang kedua, pantangan dalam bertoreko. Kita semua punya prasangka buruk kepada ikhwan. Punya prasangka buruk kepada suud dan kepada ikhwan. Ini gini, 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 gini. Wah si Anu begini. Nggak boleh punya prasangka. Kepada ikhwan saja nggak boleh kita berprasangka buruk. Apalagi kepada guru mursyid. Ya, sesama ikhwan saja kita nggak boleh. Ya mungkin ada aja ikhwan yang kalau manakib ngantuk mulu, tidur bahkan ngantuk. Ya, bahkan ada ikhwan yang ngomong, oh kalau manakib itu ngantuk banget. Ya, tapi kalau setelah baca manqobah, kok hilang ya ngantuknya? Katanya ada yang begitu ngomong. Ngantuknya hilang kalau setelah baca manqobah. Ya iyalah hilang, orang kopi datang, ada teh, ada kue. Jadi jangan prasangka buruk, biarin. Ikhwan ngantuk di dalam manakib, biarin aja. Kita berprasangka baik, ya harus berprasangka baik. Kenapa? Dia capek, dia lelah, kerja seharian dia capek, mestinya istirahat, tapi karena ada manakib dia paksain manakib. Tapi yakin semua ikhwan yang datang ke manakib tidak ada yang niat tidur. Nggak ada, ah saya mau tidur di manakib. Nggak ada. Ya, kalau pada kenyataannya banyak juga ikhwan yang tertidur di dalam manakib, entah lagi hataman, lagi manakib. Ya, itu makanan saking nikmatnya aja. Ya, jangan pernah seudon. Kadang-kadang juga ada suka yang telat. Jangan, udah ya. Jangan berprasangka buruk kepada ikhwan. Juga terkadang ada ikhwan yang hilang. Ikhwan hilang tadinya rajin, tahu-tahu plus hilang. Itu juga jangan seudon, biarinlah. Setiap ikhwannya perjalanan spiritualnya masing-masing. Apalagi kita berprasangka kepada guru murid, berprasangka buruk kepada guru. Waduh, pantangan besar, dosa besar, suul adab kita. Pantangan bisa merusak toreko kita. Ya, apapun yang dilakukan oleh guru kita, sampaikan maklumat lah, ini tindakan-tindakan. Ya, Abah kan sudah sampaikan. Ini semua dari Abah Anom, suruh baca ini, suruh baca ini, suruh begini, ngeluarin maklumat begini. Dan semua kan Abah kata Abah, semua dari Abah Anom kata Abah. Ya, Abah Awas harus mengangkat si Anu jadi pohon anti gempa, diangkat si Anu jadi wakil talkin, jadi wakil talkin. Kita nggak boleh prasangka buruk. Semua dari Abah Anom, kata Abah Awas kan. Abah hanya melaksanakan saja apa yang disabrakan Abah Anom. Ya. Abah Anom merintahkan ini, tinggal laksanakan. Abah Awas tinggal begitu. Ya. Jadi kita nggak ada hak untuk berprasangka.
Yang macam-macam lagi prasangka buruk tentang si Anu lah, kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang Ikhwan ada yang ngerasain, kok Dahlan Iskan diangkat ya, kok Ari Ginanjar nggak pernah mana gini-gini. Jangan, itu urusan hak prerogatif guru. Abah Awas pun melaksanakan perintah dari Abah Anu. Nah, jadi pantangan yang kedua, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Ikhwan, apalagi kepada guru-guru. Itu akan merusak keikhwanan kita. Yang ketiga, pantangan kita ya, kalau dalam haji syariat kan wala rofasa wala fusuka wala jidala. Di dalam kita bertobat ada pantangan satu lagi, apa? Dari yang lain sehingga menjelek-jelekan ya. Mungkin karena dia rajin apa merasa lebih baik dari yang lain. Nggak boleh ya, nggak boleh merasa lebih baik dari yang lain sehingga menjelekan ya. Nggak boleh kita merasa rajin sehingga rendahkan yang lain. Dia mah malas, dia mah gini gini gini, nggak boleh. Atau kita merasa berjasa sehingga kita cenderung tinggi hati. Nah, saya akan gini 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 gini, jangan, nggak boleh ya, jagalah. Jadi bagaimana sikap kita sekarang? Terus berbuat baik. Terus jangan bosan-bosannya kita berbuat baik, tapi jangan merasa baik ya. Terus berbuat baik, tapi jangan merasa baik. Jaga amal baik, hiraukan nama baik. Kata apa begitu? Yang harus kita jaga itu bukan nama baik, tapi amal baik. Tapi terus kita berbuat baik. Terus berbuat baik, tapi jangan baik. Tuh. Itu guru kita luar biasa. Ya. Kita terus beramal. Teruslah kita beramal. Tapi jangan merasa sudah soleh. Amalia pagi. Terus kita habisin. Malam tahajud nggak pernah lepas. Jangan sampai timbul dalam hati kita, gue udah soleh banget nih. Ya, merasa udah soleh banget sehingga yang lain tuh nggak ada apa-apanya. Ini merusak haji toreko kita. Ya, abaikan ya penilaian orang. Terus beramal sudah. Hiraukan orang lain. Ya, teruslah kita berkhidmat dengan tenaga kita, dengan pesak, dengan otak, dengan saksak. Terus kita berkhidmat. Tapi di saat kita selalu terus berkhidmat, jangan merasa diri paling berjasa. Tuh. Ini kunci. Terus berkhidmat terus. Kita bantu guru kita. Melalui otak, melalui pesak, melalui tak-tak. Kita bantu program-program guru. Tapi setelah kita membantu, jangan merasa paling berjasa. Itu akan merusak. Ya. Pokoknya jangan hiraukan. Cacian pujian orang lain itu. Jangan hiraukan. Kita berkhidmat, mungkin ada yang memuji, hiraukan. Jangan jangan didengerin, abaikan saja. Atau bahkan mungkin ada kita sudah berkhidmat, malah kita dibully, malah kita dicaci. Allah, nyumbang segitu aja. Kan ada yang begitu. Kita nyumbang ini, diledek sama teman kita, ada. Oh, meledek. Orang kaya ini nyumbangnya segitu. Itu ada aja. Nah, tapi kita punya kunci. Teruslah berkhidmat. Jangan merasa paling berjasa. Jangan hiraukan cacian, pujian dari orang lain. Ya. Jangan hiraukan. Cukup hanya guru dan Allah saja yang menjadi juri kita. Ya. Yang menjadi juri kita. Teman-teman ikhwan yang lain, bodoh amat. Saya pokoknya berbuat baik, pokoknya saya beramal, saya pokoknya berkhidmat. Tidak peduli dengan yang lain. Ya. Biarkan guru saja dan Allah yang menjadi juri kita, yang menilai kita. Orang lain masa bodoh mau ngomong apa. Yang penting saya baik, berbuat baik. Biar Allah dan guru mursyid kita yang menjadi juri kita. Ini kita laksanakan. Kita tidak membahas mursyid. Kita tidak berprasangka buruk kepada ikhwan. Kita tidak merasa lebih baik. Ya.
Mungkin mungkin ada juga ikhwan yang kita sudah mengatakan kita baik. Jangan hiraukan. Pokoknya kita jangan merasa lebih baik. Jangan merasa paling berjasa. Jangan merasa paling rajin. Jangan merasa paling peduli dan lain sebagainya. Cukup kita berbuat saja. Berbuat baik saja. Kita amalia saja. Berkhidmat saja. Tapi kuncinya biar guru kita dan Allah yang menjadi juri. Yang lain abaikan. Orang-orang mau mencaci, mau maki, terserah mulut-mulut mereka. Mudah-mudahan kita semua terus ditingkatkan amalia kita, berbuat baik kita, ya. Sambil kita abaikan penilaian manusia. Kita hanya punya urusan dengan guru mursyid dan Allah Subhanahu wa taala. Azza wa Jal. Berkah semuanya segala-galanya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.